Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang pertolongan pertama atau yang disebut dengan PP, bagian yang kedua. Cedera jaringan lunak. Mengapa bisa terjadi perdarahan? Perdarahan terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh benturan, trauma, atau penyakit. Perdarahan dibagi menjadi dua. 1. Perdarahan luar atau terbuka. 2. Perdarahan dalam atau tertutup. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Perdarahan luar atau terbuka. Jenis perdarahan ini terjadi akibat kerusakan dinding pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit yang memungkinkan darah keluar dari tubuh. Berdasarkan pembuluh darah yang mengalami gangguan luar dibedakan menjadi 3, yaitu perdarahan arteri, kedua perdarahan vena, dan yang ketiga perdarahan kapiler. Jenis luka terbuka. 1. Luka lecet. 2. Luka sayat atau iris. 3. Luka robek. 4. Luka tusuk. 5. Avulsi sobek. 6. Amputasi. 7. Cedera remuk. 2. Perdarahan dalam atau tertutup. Benturan dengan benda tumpul merupakan penyebab utama cedera dalam perdarahan dalam. Jenis luka tertutup. 1. Memar. 2. Hematoma. 3. Cedera remuk. Shock. Shock adalah suatu kondisi di mana beberapa sel dalam organ tubuh kita, terutama otak, jantung, dan paru-paru, tidak cukup mendapat aliran darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi. Cedera sistem otot rangka. Cedera otot rangka merupakan salah satu bentuk cedera yang paling banyak dijumpai di lapangan, mulai dari yang ringan sampai yang mengancam nyawa. Tanpa memandang berat atau ringannya kasus yang dihadapi, penanganan yang baik dapat membantu mencegah terjadinya cacat tetap. Patah tulang. Patah tulang adalah terputusnya jaringan tulang. Patah tulang terbuka, yaitu bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar. Adapun patah tulang tertutup merupakan bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar. Nah, untuk cedera otot rangka, kita bisa menolongnya dengan pembidaian. Apakah itu yang dimaksud dengan pembidaian? Pembidaian adalah pemakaian suatu alat bantu untuk menghindari pergerakan, melindungi dan menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Pentingnya pembidaian. Pembidaian bertujuan untuk mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, mengurangi cedera yang baru di sekitar bagian tulang yang patah, mengistirahatkan anggota badan yang patah, mengurangi rasa nyeri, mengurangi perdarahan, dan mempercepat penyembuhan. Baiklah, untuk lebih memahami materi tentang pertolongan pertama, marilah kita lihat bagaimana penanganan pada luka dengan cara membalut secara spiral ataupun secara sirkuler, dan penanganan pada korban yang mengalami patah tulang pada lengan bagian bawah. Penanganan pada luka secara spiral. Pertama-tama, siapkan 5 buah kasa, gunting, perekat, dan perban atau metela. Adapun tahapan penanganannya sebagai berikut. 1. Letakkan kasa di bagian luka 4 buah secara bertahap. Yang pertama 2 buah kasa, setelah itu tekan perlahan. Kemudian tambahkan 2 buah kasa lagi. 2. Lakukan 3T. Tutup, tekan, tinggikan. 3. Bersihkan darah di bagian luka. 4. Tempelkan perekat plester. 5. Setelah itu, gulung perban atau metela secara spiral. 5.
6. Tempelkan plester di ujung perban untuk merekatkan perban agar tidak lepas. Penanganan pada luka secara sirkular. Adapun tahapan penanganannya sebagai berikut. 1. Letakkan kasa di bagian luka 4 buah secara bertahap. Pertama 2 buah kasa, setelah itu tekan perlahan, kemudian tambahkan 2 buah kasa lagi. 2. Lakukan 3T, tutup, tekan, tinggikan. 3. Bersihkan darah di bagian luka. 4. Tempelkan plester perekat. 5. Setelah itu, gulung perban atau metela secara sirkular. Enam, tempelkan plester di ujung perban untuk merekatkan perban agar tidak lepas. Penanganan pada korban yang mengalami patah tulang pada lengan bagian bawah. Pertama-tama, siapkan 2 buah kayu untuk membidai dan 4 buah metela. Adapun tahapan penanganannya sebagai berikut. 1. Letakkan 2 kayu yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kayu tersebut diletakkan di satu tangan bagian luar dan satu kayunya lagi di tangan bagian dalam. Dua, ikatlah metela dengan cara ujung-ujung dari metela dimasukkan secara menyilang, setelah itu ikatlah dengan ikatan pita 1. Tiga, lakukanlah hal yang sama pada metela selanjutnya.
4. Setelah itu, rapikan hasil ikatan kain metala tersebut. 5. Setelah itu, buatlah gendongan untuk menaruh tangan yang sudah dibidai tadi, dengan cara mengikat 2 ujung metala ke belakang korban, dan 1 ujung metalanya lagi dimasukkan ke dalam agar terlihat rapi. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Apabila ada salah kata dan khilaf, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.